Ya, oke. Mungkin sambil mengingatkan ya, mohon untuk di-mute terlebih dahulu suaranya Bapak Ibu sekalian agar room Zoom-nya tetap kondusif. Dan untuk display name mohon untuk dirubah menggunakan nama asli ya, nama yang sudah diregistrasikan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Kami ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam kegiatan webinar yang diselenggarakan oleh PT Sapsu Prima Utama. Pada kesempatan kali ini kami mengundang Bapak Mulyono untuk membahas terkait penerapan sertifikasi produk perikanan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Silma Darujatun Afiyah dari Soft Solution yang akan menjadi pemandu acara pada kegiatan sore hari ini. Lalu selanjutnya, perkenalkanlah saya memperkenalkan tentang Soft Solution ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Barangkali ada yang baru pernah mengikuti kegiatan kami. Perkenalkan, kami dari Soft Solution atau PT Sapsu Prima Utama. Kami merupakan perusahaan penyedia jasa untuk konsultasi, training, assessment, dan inspection terkait beberapa standar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Di antaranya ada ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, SMK 3, lalu ISO 17025, GMP, HACCP, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat pada layar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Bagi Bapak Ibu yang mungkin sudah bekerja ya, barangkali nanti di kantor butuh nih untuk kegiatan konsultasi atau training, assessment atau inspection terkait standar yang sudah kami cantumkan, boleh sekali menghubungi kami melalui nomor yang tertera pada layar ya. Dan bagi para teman-teman mahasiswa, fresh graduate atau job seeker, barangkali nih nanti membutuhkan training-training ya untuk meningkatkan skill, boleh sekali juga mengikuti laman sosial media kami, ada di LinkedIn, ada di Instagram, dan ada di website untuk update-update kegiatan training yang akan kami selenggarakan. Oke, itu perkenalan singkat tentang Soft Solution ya. Selengkapnya silakan boleh sekali untuk mengikuti kami di laman sosial media yang sudah tersedia. Lalu selanjutnya, saya akan membacakan susunan acara pada kegiatan webinar sore hari ini ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Saat ini kita sedang pembukaan. Setelah ini nanti pada pukul 15.40 kita akan masuk ke pemaparan materi kurang lebih selama 50 menit ya Bapak Ibu sekalian. Setelah itu nanti akan lanjut ke sesi tanya jawab kurang lebih selama 30 menit dan nanti 10 menit sisanya sebelum waktu habis kita akan penutupan dan foto bersama. Nah, selanjutnya saya akan memperkenalkan pembicara kita pada sore hari ini ya. Barangkali ada yang sudah kenal dengan beliau nih, apalagi yang sudah sering mengikuti kegiatan training atau webinar. Perkenalkan, ini adalah Pak Mulyono. Beliau ini menjadi manajer mutu laboratorium pengujian, tepatnya di BPM HP Semarang ya. Dan beliau memiliki kompetensi pengujian di pengujian kimia, fisika, dan sensori. Selain itu, beliau juga menjadi trainer terkait ISO 17025 tahun 2017, baik itu terkait awareness, penyusunan dokumen sistem mutu, validasi, ketidakpastian, jaminan mutu pengujian, dan lain sebagainya. Selengkapnya dapat dilihat di layar ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Dan beliau ini juga aktif dalam penyusunan doksismut dan pendampingan untuk akreditasi ISO 17025. Apabila dari Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian ada yang ingin mengenal lebih dekat dengan Pak Mulyono, silakan dapat mengikuti beberapa laman sosial media yang beliau miliki, ada di Instagram, ada di LinkedIn, dan juga ada di website ya. Silakan boleh di-follow atau di-add connection ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Oke, lalu selanjutnya ini ada beberapa informasi yang kami sampaikan dulu ya kepada teman-teman peserta webinar. Yang pertama, nanti untuk presensi akan kami bagikan di akhir acara ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Jadi mohon ditunggu. Lalu untuk unduh materi, sertifikat, dan recording nanti dapat dilakukan melalui Google Drive. Linknya tertera pada layar ya Bapak, Ibu sekalian. Silakan nanti disimpan atau dicatat terlebih dahulu. Nanti secara berkala akan kami kirimkan juga melalui chatbox ya Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Lalu mohon diingat juga nanti untuk sertifikatnya akan kami unggah H+7 hari kerja setelah kegiatan webinar ya Bapak, Ibu. Jadi mohon untuk ditunggu. Lalu terkait peraturan selama kegiatan webinar sore hari ini,
Untuk video kami sarankan on ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Lalu untuk voice mohon untuk di-mute terlebih dahulu selama penyampaian materi oleh Pak Mulyono. Lalu nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian, silakan boleh langsung disampaikan melalui chat box selama penyampaian materi. Jadi tidak perlu menunggu masuk ke sesi Q&A ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saat Pak Mulyono menyampaikan materinya, bila dari Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung kirimkan saja pertanyaannya melalui chat box. Nanti akan dijawab pada saat sesi Q&A. Lalu nanti bila ada waktu, bisa juga kami berikan kesempatan voice on untuk beberapa peserta untuk mengajukan pertanyaan kepada Pak Mulyono. Dan nanti bila ingin voice on, mohon untuk raise hand terlebih dahulu dan menunggu dipersilakan oleh moderator. Oke, mungkin itu ya untuk pembukaan. Setelah ini, kita akan langsung masuk ke sesi materi ya Bapak Ibu sekalian. Gimana nih, apakah sudah siap atau belum untuk masuk ke sesi materi Bapak Ibu dan teman-teman sekalian? Mungkin boleh respon dulu melalui chat box, silakan. Oke, ini ada yang sudah konfirmasi. Oke, sehat. Wah, oke, pesertanya hari ini ada cukup banyak ya yang registrasi, bahkan sampai 1.000 orang, tapi saat ini baru ada 430 yang memasuki room Zoom ya. Ada dari berbagai kalangan, baik itu mahasiswa, fresh graduate, karyawan, dan lain sebagainya. Oke, terima kasih banyak kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian yang sudah konfirmasi. Oke, sudah pada siap ya sekarang ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya akan menyapa dulu kepada Pak Mulyono. Selamat sore, Pak Mulyono. Selamat sore. Oke, selamat sore, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Semarang ini. Belum hujan, Pak, di Semarang, Pak? Habis hujan, Mbak. Oh, habis hujan. Oke, ya. Semoga koneksinya masih lancar ya, Pak, ya. Alhamdulillah. Oke, ya. Mungkin silakan sebelum masuk ke materi bisa coba share screen dulu ya, Pak, ya. Coba dulu ya. Ya, silakan. Oke, ya. Sudah terlihat, Pak? Ya, sudah siap, Pak, untuk menyampaikan materi kepada teman-teman peserta? Ya. Oke, sip. Ya, waktu dan layar kami persilakan ya, Pak Mul. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya, Mbak? Bisa iya, Pak, jelas. Ya. Selamat sore teman-teman semua. Jadi alhamdulillahirobbilalamin, kita semua masih dalam keadaan sehat ya. Jadi sore hari ini kita bisa sama-sama belajar terkait dengan sertifikasi produk perikanan. Ya. Jadi hari ini nih saya dapat job baru ini dari staff ya. Biasanya saya diminta mengisi materi terkait dengan laboratorium dan standarnya. Hari ini saya dapat tantangan baru ini. Pak, tolong dong mengisi materi baru. Saya hanya bisa menjawab siap. Jadi hari ini perdana Bapak Ibu, saya mengantarkan materi untuk sertifikasi produk. Untuk perkenalan kan kayaknya sudah tadi ya sama Bu Silma. Nama saya Mulyono. Ini mungkin teman-teman bertanya ini, Pak Bu kenapa pakai baju korper ini? Saya kebetulan baru mau pulang ini ya. Kalau sampai rumah kan nggak nyampe ini. Makanya ini dari kantor. Ya, saya langsung mengisi webinar hari ini. Ini teman-teman ya. Jadi hari ini ada beberapa materi ya. Yang pertama nanti akan saya sampaikan sertifikasi produk itu apa sih pentingnya? Kenapa kok harus ada sertifikasi produk? Terutama sertifikasi produk perikanan. Kemudian jenis-jenis sertifikasi produk untuk produk perikanan. Itu ada macam-macam teman-teman. Jenisnya ada macam-macam. Yang pertama nanti akan saya sampaikan terkait dengan sertifikasi GMP ya. Kalau dulu namanya SKP, sertifikat kelayakan pengolah. Tapi mulai Juli ini sudah berubah menjadi sertifikasi GMP. Kemudian nanti ada sertifikasi HACCP. Ini untuk yang lokal ya. Jadi sertifikasi yang ini skala nasional ini. Kemudian nanti akan saya sampaikan terkait dengan sertifikasi SNI. Kemudian untuk yang sertifikasi global nanti akan saya sampaikan untuk sertifikasi ada BRC, ada BAP, ada MSC.
Tapi mohon maaf Bapak Ibu ya, karena ini kan memang durasinya terbatas hanya 1 jam. Ya. Saya mohon mungkin Bapak Ibu kalau nanti ada pertanyaan terkait dengan materi hari ini, sekiranya tidak bisa disampaikan nanti bisa masuk ke pesan pribadi ya di LinkedIn. Jadi yang belum punya akun LinkedIn segera bilang akun LinkedIn karena itu manfaatnya banyak. Saya banyak aktif di LinkedIn. Jadi teman-teman silahkan nanti kalau mau DM saya, mau menanyakan materi untuk hari ini. Ini yang pertama Bapak Ibu ya. Perlu diketahui ya, ikan ini kalau kata cerdik pandai orang-orang ahli itu bilang adalah produk food perishable. Jadi mudah rusak. Kenapa mudah rusak? Karena di dalam ikan ini dia banyak kandungan gizi dan komponen-komponen lain yang mikroorganisme itu senang berkembang biak di sana. Ya, antara lain kandungan airnya tinggi, proteinnya tinggi, terus ada beberapa komponen yang lainnya, lemak, karbohidrat, vitamin, asam amino dan lain-lain. Ini menyebabkan ikan itu dia mudah mengalami kemunduran mutu. Ya. Saya ada beberapa contoh ya. Saya ambil dari website terkait dengan kasus-kasus terkait dengan keamanan pangan. Ya. Ya, ini contohnya ini. Ya. Sering lah, ya, termasuk di kita itu pernah kedatangan tamu dari kepolisian. Ya. Dia menanyakan ada kejadian keracunan ikan tongkol di suatu daerah di Jawa Tengah. Kebetulan saya yang ini ya, yang ditanya-tanya ya, ada polisi datang. Dia mungkin mau nanyakan ya, ini sebabnya apa, kok bisa keracunan dan lain-lain. Ya. Jadi ini teman-teman, kalau produk perikanan ini kita tidak pinter ya mengolahnya, tidak tepat, ya bisa jadi kayak gini nih kasusnya. Yang kedua ini, ya, ini saya juga ambil ya dari internet ya. Ya. Jadi diduga siswa SD ini mengalami keracunan ketika dia mengkonsumsi nugget. Ya. Ada satu upaya teman-teman semua agar produk, terutama produk perikanan itu ya, aman dikonsumsi. Ya. Jadi ketika kita mengkonsumsi produk itu, kita nggak was-was nanti ada akses terkait dengan kesehatan. Nah, upaya itu kita sering nyebut dengan yang namanya sertifikasi. Jadi sertifikasi ini kalau menurut jenisnya macam-macam ya. Dia bisa sertifikasi manajemen, dia bisa sertifikasi produk, dia bisa sertifikasi personil, dia bisa sertifikasi ya manajemen, produk, personil ya. Definisi sertifikasi sendiri adalah dia itu suatu tool atau sarana untuk memberikan jaminan apakah suatu produk, proses dan jasa itu memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh standar. Jadi standarnya ada dulu nih. Ya. Baru standar itu kita implementasikan. Implementasinya itu namanya sertifikasi. Ya. Menurut jenisnya, sertifikasi ini ada 3. Ini menurut penerbitnya ya teman-teman ya. Bukan jenisnya ya. Kalau jenisnya macam-macam. Ada sertifikasi manajemen, sertifikasi produk, sertifikasi proses, sertifikasi jasa, sertifikasi personil. Ya. Tapi ini saya nyebut sertifikasi, terutama untuk produk perikanan, menurut penerbitnya. Itu ada 3. Yang pertama itu sertifikasi karena regulasi. Ya. Yang kedua, sertifikasi yang sifatnya nasional. Dan yang ketiga itu sertifikasi global. Ya. Jadi ini grade ya. Jadi kalau teman-teman itu punya usaha, yang harus dilakukan apa? Regulasi dulu. Ya. Kemudian kalau produknya itu meningkat dan itu dipasarkan di Indonesia misalkan atau di daerah-daerah sekitar, ya itu harus meningkat teman-teman ke sertifikasi nasional. Dan kalau teman-teman produknya ini sudah mau jualan ya ke luar negeri, ya kita wajib
harus ikut sertifikasi global. Jadi ini tingkatan. Jadi yang nomor 1, 2, 3 itu dia tingkatan. Semakin ke atas, dia grade-nya semakin tinggi. Requirement-nya, persyaratan juga semakin banyak. Nah, ini adalah sertifikasi regulasi. Jadi sertifikasi regulasi ini adalah sertifikasi yang biasanya dikeluarkan oleh Kementerian Teknis. Ya. Saya kebetulan kerjanya di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah ya. Kebetulan bekerja di UPT. Ya. Saya banyak terlibat di dalam kegiatan sertifikasi yang terkait dengan kegiatan kelautan perikanan. Ya. Jadi Kementerian Kelautan Perikanan dia membuat standar. Setelah dia membuat standar, dia melakukan kegiatan penilaian. Ya. Dan ini sifatnya wajib ya. Wajib. Kalau teman-teman kok tidak ikut aturan itu ya ada sanksinya ya. Ada sanksi pidananya. Dan karena ini wajib, biasanya gratis teman-teman. Jadi tidak usah takut ya. Kalau nanti teman-teman mau mensertifikasi SKP misalkan tempat kita gratis itu. Ya, karena itu memang bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi warganya, salah satunya dengan sertifikasi regulasi. Untuk Kementerian Kelautan Perikanan ya, KKP, ini yang terkait dengan kita ya. Beberapa ya. Jadi 1, dia ada sertifikasi namanya SKP, ya, sertifikasi pengolah. Ya. Kemudian ada lagi yang namanya HACCP. Ini terkait dengan pengolahan ya teman-teman ya. Kalau yang misalkan penangkapan budaya ada sertifikasinya lagi. Nah, ini saya hanya memberikan terkait dengan pengolahan. Ya. Namun untuk yang lembaga lain itu juga ada sertifikatnya lagi ya. Contoh misalkan dinas kabupaten kota itu dia punya namanya PIRT. Ya. Kemudian POM itu punya ya MD atau ML. Ini semua bentuk-bentuk sertifikasi yang sifatnya regulasi. Jadi dia ada karena ini amanat undang-undang. Nah, ini teman-teman ya. Saya ngambil contoh Mbak Silma lah misalkan. Tanya saya, Pak, saya itu punya produk aketikan misalkan. Kira-kira yang perlu saya siapkan apa? Nomor 1 SKP itu. Sertifikat kelayakan pengolah. Ya. Ini dasar ini. Ya, jadi ini adalah sertifikat yang paling dasar yang harus kita punya. Ya. Sertifikat SKP ini bukti bahwa suatu pengolah, ya, suatu UKM atau pelaku usaha itu dia sudah menerapkan prinsip-prinsip GMP SSOP. Ya. GMP SOP itu sendiri apa ya teman-teman yang kuliahnya mungkin di teknologi hasil perikanan, di teknologi pangan sudah hafal lah. Ya SOP itu ya persyaratan dasar ya. Jadi GMP sendiri ada 2 ya teman-teman ya. Ada persyaratan lokasi, ada persyaratan operasional ya. Ini ya lokasi dan bangunan, kemudian persyaratan operasional. Jadi kita ketika melakukan audit ya dari persyaratan ini. Ya. Jadi semua ini kita audit ya ketika kita melakukan audit GMP. Kemudian ini kalau kita melakukan audit SSOP. Ya. Jadi satu kesatuan teman-teman. Jadi audit SKP itu ya kita ngaudit GMP-nya, kita ngaudit SSOP-nya. Dan jangan khawatir ya. Setelah kita pandemi ini ya, ini semua audit untuk SKP ini sudah online, teman-teman. Tidak usah bingung ya, tidak usah bingung harus menyiapkan apa ya. Kita sudah online itu semuanya. Ya. Ya, ini ya kunci SOP seperti ini, dia ada 8 dan saya kira teman-teman sudah hafal semua ini ya, terutama yang memang kuliahnya atau pendidikannya di background pangan ya. Ya. Ini persyaratan GMP, ini persyaratan SOP-nya.
teman-teman ketika mau ini ya mengajukan SKP itu ada 3 persyaratan, teman. Nomor 1, teman-teman harus punya NIB, nomor induk berusaha. Itu ada itu di situs pemerintah ada itu ya. Mudah ini cari NIB. Ya. Yang kedua, teman-teman harus punya fotokopi sertifikat pengolah ikan. Ya. Ini tidak diwajibkan harus dari lembaga mana yang menerbitkan. Bebas ya, dari sertifikat mana. Termasuk kalau misalkan SAF itu mengadakan training terkait dengan GMP SSOP, teman-teman ikut, itu bisa dijadikan persyaratan itu. Ya, dan lagi sekarang untuk training GMP SSOP itu banyak ya yang mengajukan. Jadi tidak ada alasan, Pak, saya mau ikut training GMP SSOP tapi nggak ada yang menyelenggarakan. Bisa online. Dan SAF ada ya. SAF ada itu. Setiap bulan pasti ada. Jadi jangan khawatir teman-teman. Nomor 2, ini mudah untuk penuhi. Nomor 1 apalagi? Kita hanya klik saja ya di websitenya kementerian kayaknya, Kemenko ya. Yang nomor 2 juga mudah. Yang nomor 3, kita wajib mempunyai manual GMP SSOP. Manual GMP ini caranya bagaimana buatnya? Ini ketika kita training untuk GMP SSOP, ini dapat teman-teman. Ya, gimana membuat manual. Bahkan kalau teman-teman itu mau main-main ke kantor saya, silahkan ya. Kita berikan itu. Bagaimana template untuk panduan GMP SSOP. Jadi syaratnya hanya 3 ini. 1, 2, 3. Ya. Kemudian syarat nomor 1, 2, 3 ini teman-teman submit ya ke alamat yang di bawah ini, yang kanan. skp-pdspkp.pkp.id. Nanti teman-teman dapat user dan password. Ya, ketika sudah di-approve. Nah, setelah dapat user password, nanti silakan teman-teman login. Setelah login, nanti teman-teman submit itu persyaratannya. Ya. Dan nanti kita melakukan audit ya. Kita menyebutnya bukan audit ya, karena ini sifatnya kan memang pembinaan ya. Jadi kita nyebutnya pembinaan. Jadi ada unsur konsultasi juga di situ. Ada unsur pembinaan, ada unsur pendidikan di situ. Nah, ketika kita sudah melakukan pembinaan, itu nanti muncul ada perbaikan ya dari flow proses teman-teman, mungkin ada yang kurang ya. Nanti kita ada perbaikan. Nah, tugas teman-teman di UP ini untuk melakukan perbaikan ya. Ketika sudah close semua, perbaikan sudah oke ya. Nanti kita terbitkan rekomendasi bahwa teman-teman ini sudah layak untuk diberikan sertifikat SKP. Nah, untuk yang menerbitkan sertifikat SKP ini dari kementerian, teman-teman. Ini kalau teman-teman sudah komplit ya, semua teman-teman sudah dijawab dan sudah close ya. Kemudian kita terbitkan rekomendasi. Itu penerbitan untuk SKP itu paling 2 hari selesai. Dan sertifikatnya sekarang tidak menggunakan sertifikat cetakan ya. Kita sudah pakai e-sertifikat. Jadi ada kode QR-nya. Jadi nanti teman-teman bisa print sendiri. Dan tidak mungkin dipalsu itu, teman. Karena ketika kita menyekan QR-nya kelihatan itu. Nama pengolahnya siapa, nama pelanggannya siapa, kapan itu masa berlakunya kelihatan. Jadi nggak mungkin sertifikat SKP itu nanti dipalsu. Ini teman-teman ya, terkait dengan SKP. Ya. Saya kembali lagi teman-teman ya. Jadi SKP ini sifatnya dasar. Teman-teman sebelum bergerak mendapatkan sertifikat apapun, SKP itu wajib punya. Contoh, Pak, saya itu mau mensertifikasi SNI. Salah satu persyaratannya harus SKP. Pak, saya mau ngambil sertifikat HACCP. Salah satu syaratnya harus SKP. Ya. Jadi SKP ini adalah, kalau saya bilang sih pintu pembuka ya. Pintu pembuka sertifikasi untuk perikanan, pengolahannya. Kalau teman-teman ini sudah SKP,
silahkan ini meningkat. Ya. Kalau hanya jualannya, misalkan Bu Silma ini, jualannya hanya lokal di Purwokerto, ambil PIRT Bu. Ya. Atau mungkin sertifikasi halal. Jadi ini tergantung kebutuhan ya. Jadi sertifikasi tergantung kebutuhan. Tidak setiap sertifikat itu wajib kita punya. Ini ya untuk SKP. Kemudian kalau kita sudah punya SKP, produk kita kebetulan ini dia sudah skupnya nasional ya. Misalkan Bu Silma punya produk nugget nih misalkan, dipasarkan di nasional ya. Nah, ada beberapa produk itu yang harus ikut sertifikasi nasional teman-teman. Ya. Kalau sertifikasi nasional ini yang membuat bukan dari instansi teknis ya, tapi yang membuat BSN ya, Badan Standar Nasional ya, yang melakukan penilaian apakah suatu pengolah itu dia layak disertifikasi atau tidak, itu namanya LS Pro teman-teman, lembaga sertifikasi produk. Kalau LS Pro ini bebas, dia bisa organisasi pemerintah kayak punya saya. LS Pro bisa juga punya swasta, banyak itu ya. Atau mungkin NGO ya, atau LSM boleh. Ya. Itu bedanya dengan sertifikat yang regulasi. Kalau regulasi itu pasti pemerintah ya. Tapi kalau sertifikasi yang sifatnya nasional itu bisa pemerintah, bisa swasta, bisa yayasan, bisa pihak ketiga. Ya. Yang penting jelas dia untuk bentuk organisasinya. Kemudian untuk sertifikat nasional ini bisa wajib, bisa voluntary teman-teman ya, bisa sukarela. Ya. Contoh yang wajib itu SNI untuk produk ikan kaleng itu wajib itu. Ya. Jadi suatu SNI itu diwajibkan apabila ini ya dalam prosesnya itu dikhawatirkan ada proses-proses yang sifatnya kritis teman-teman, dan itu mempengaruhi keamanan pangan. Saya ngambil contoh misalkan produk kaleng. Kenapa harus diwajibkan? Karena di dalam produk kaleng itu dia ada proses termal namanya ya. Dia bisa sterilisasi, bisa pasteurisasi, dan proses apapun. Dan ini memang titik kritis ya kalau di produk-produk kaleng ya. Karena kalau proses termalnya kurang bagus, ini dia rentan ada bakteri yang berkembang. Contohnya bakteri Clostridium ya. Clostridium botulinum atau Clostridium perfringens. Itu makanya untuk SNI produk kaleng, ikan kaleng wajib itu teman-teman. Untuk sertifikat nasional ini contohnya 3 ya teman-teman ya, kalau saya ambil contohnya. SNI, penandaan SNI, penandaan halal itu LS Pro itu. Ya. Sertifikasi organik itu juga bentuk dari LS Pro. Ini saya ambil contoh ya teman-teman. Tahun 2018 ini Kementerian KKP kan mewajibkan bahwa ikan kaleng ya, tuna, sarden, makarel, dan lain-lain itu wajib itu. Ya, wajib untuk SNI. Ya. Kebetulan di balai kita ya, di kantor kita itu ditunjuk menjadi salah satu LS Pro-nya. Jadi ada 8 LS Pro itu yang ditunjuk pemerintah untuk memberikan sertifikasi produk-produk kaleng. Ya. Ini contohnya ini ya, gambarnya. Ini adalah proses sertifikasi untuk SNI teman-teman. Ya. Jadi untuk sertifikasi SNI ini lebih, kalau bahasa saya ya, lebih jelimet, lebih banyak persyaratannya dibandingkan dari SKP ya. Ya. Dia ada pemohon itu harus ada aturannya, ya. Dia juga harus menyebutkan informasi produk, proses produksi, macam-macam. Ya. Dan ini adalah diagram alir kalau kita mau mensertifikasi SNI teman-teman ya. Jadi ada yang namanya proses
seleksi. Seleksi itu dia lebih ke dokumentasi ya. Dokumentasinya oke enggak? Nah, kalau sudah seleksi, kita melakukan determinasi. Kita mengaudit sistem manajemen, mengasesmen proses produksi, kita menginspeksi produk akhir, kita melakukan sampling sesuai dengan aturan sampling, kemudian kita melakukan pengujian produk. Kemudian ada lagi namanya review. Review ini adalah ketika kita melakukan determinasi, itu kan ada hasilnya itu. Lah kita review sesuai enggak dengan persyaratan. Kalau sesuai, nanti kita terbitkan sertifikat. Itu namanya atestasi ya. Kemudian setelah terbit sertifikat, nanti ada aturan penggunaan tanda SNI. Ada lisensinya itu. Dan yang terakhir, secara berkala itu kita melakukan surveillance ya teman-teman. Bisa 6 bulan, bisa setahun sekali, tergantung dari aturan kita. Termasuk kita juga wajib untuk melakukan pengujian produk secara berkala. Jadi kalau kita mengsertifikasi SNI teman-teman, itu perusahaan-perusahaan yang kita sertifikasi itu wajib secara berkala ngirim produknya untuk kita lakukan pengujian. Kita juga membeli produk di pasar untuk menjamin bahwa produk-produk yang dihasilkan dari pengolah itu tetap sesuai dengan standar semula, ya, tidak mengalami penurunan. Ya, ini ya. Ini adalah contoh sertifikasi SNI dari kantor saya ini. Seperti ini contohnya. Ya. Jadi kalau kita mengeluarkan sertifikat SNI itu ada 2 teman-teman ya. Untuk perusahaannya kita beri sertifikat ini. Dan untuk produknya ada penandaan SNI. Jadi kalau kita ngomong sertifikasi produk, pasti ada pelabelan ya atau marking ya pada produknya. Bahwa produk ini dia sudah memenuhi persyaratan tertentu. Itu namanya pelabelan. Ini saya mau izin ya ke teman-teman semua. Saya mau sedikit promosi kantor saya ini. Jadi ini kantor saya teman-teman. Saya tiap hari bekerja di BPMHB Semarang, Balai Pengujian Mutu Hasil Perikanan Semarang. Jadi ini adalah salah satu kantor pemerintah di bawah Pemprov Jawa Tengah. Kebetulan memang bidang pekerjaan kita sangat teknis ya. Satu, kita sebagai laboratorium pengujian, kita ya sebagai LS Pro, ya. Kita juga sebagai tempat magang atau PKL atau training dari berbagai institusi pendidikan. Ya. Dan ini layanan saya teman-teman. Ya. Jadi nanti silahkan kalau teman-teman berkenan, silakan buka website kita ya, bpmhp.org. Ya. Kemudian kalau teman-teman mau magang, mau PKL, atau mau melakukan pengujian mutu pada produknya, itu ada nomor WA-nya itu. Ya. Kemudian kalau teman-teman mau sertifikasi SKP atau sertifikasi SNI, itu juga ada WA-nya. Ya. Tapi ini beda area teman-teman ya. Untuk SNI kita melayani seluruh Indonesia, tapi untuk SKP kita hanya melayani Jawa Tengah saja. Karena itu memang aturannya seperti itu ya. Kalau teman-teman kebetulan punya usaha perikanan, mau SKP, silakan hubungi Dinas Kelautan dan Perikanan di masing-masing provinsi. Ya, jadi silakan hubungi di masing-masing provinsi ya. Kita memang secara regulasi hanya melayani SKP hanya untuk pengolah yang di Jawa Tengah. Ini ruang lingkup SNI kita teman-teman. Ya. Yang bintang-bintang itu, yang bintangnya 2 itu wajib ya, itu SNI wajib. Ya. Jadi setiap produk ikan kaleng itu wajib SNI, tidak ada tawar menawar. Tapi kalau yang nomor 1 sampai 6 itu sunnah, voluntary istilahnya, sukarela. Mau sertifikasi SNI boleh, mau enggak juga enggak apa-apa. Tapi berdasarkan pengalaman kita ya, ketika kita meng-SNI-kan produk, contoh ada satu pengolah itu produksi banting presto ya atau banting bulu lunak. Itu ternyata setelah di SNI omsetnya melejit luar biasa.
Ya. Jadi ternyata sertifikasi itu bisa digunakan untuk alat marketing. Ya. Karena semakin kita banyak ya mensertifikasi produk kita, itu kepercayaan konsumen itu tumbuh, teman. Dibanding kita hanya tidak punya sertifikat apapun ya. Itu tingkat kepercayaan konsumennya lebih kurang ya dibandingkan yang sudah bersertifikasi. Ya. Nah, ini ya ada perbedaan teman-teman ya. Teman-teman harus memahami ini. Pak, bedanya sertifikasi SNI dengan sertifikasi ISO 22000 apa sih? Kalau 22000 itu sertifikasi manajemen. Tapi kalau SNI itu dia sertifikasi produk. Ya. Yang paling kelihatan ya bedanya ya. Kalau sertifikasi produk itu dia pasti ada labelnya. Contoh halal, contoh SNI, contoh organik itu ada labelnya. Tapi kalau 22.000 itu nggak bisa kita mencantumkan logo ISO 22.000 di produk kita, nggak boleh. Ya, karena dia sifatnya manajemen. Ya. Nah, ini ya beberapa hal yang membedakan antara sertifikasi manajemen dengan produk. Ya. Kemudian untuk pengujian sama laporan analisa hasil uji ini sifatnya tentatif ya, bisa ya dan tidak. Karena ada beberapa sertifikasi manajemen itu yang mensyaratkan pengujian produk. Tapi kalau ISO 9001 itu enggak mensyaratkan pengujian produk ya. Ya. Tapi kalau 22.000 mungkin ya mensyaratkan pengujian produk. Ya. Ini bentuk-bentuk sertifikasi produk ya teman-teman ya. Bisa SNI, bisa halal, bisa organik ya. Itu tadi kalau untuk sertifikasi yang sifatnya lokal ya teman-teman. Terus ada pertanyaannya, Pak, saya ini mau ekspor nih ke negara Amerika misalkan atau Jepang. Pak, saya butuh sertifikat apa ini? Ya. Teman-teman harus tahu ya. Contoh misalkan saya mau terbang ke Amerika. Nomor satu itu apa yang saya harus dapatkan? Paspor, teman-teman. Jadi syarat saya bisa keluar dari wilayah Indonesia itu paspor. Untuk produk juga sama. Ya, jadi teman-teman kalau mau ekspor ke luar negeri itu wajib mempunyai sertifikat HACCP. Ya. Nah, untuk sertifikat HACCP ini yang menerbitkan KKP juga ya, cuma beda dirjennya. Jadi yang menerbitkan itu namanya BKIPM. Badan Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Ya. Untuk HACCP itu grade-nya lebih tinggi daripada GMP, teman. Ya. Teman-teman apal lah yang kuliah-kuliahnya background pangan kan apal. Jadi bangunan keamanan pangan itu kan ya jadi ada persyaratan dasar. Dindingnya itu GMP SSOP. Ya. Atapnya itu baru HACCP. Ya. Ketika personil BKIPM ngaudit itu ya dia ikut aturan HACCP, teman-teman. Ya, semoga teman-teman masih hafal ya. 7 prinsip HACCP masih hafal itu. Analisa, identifikasi CCP, tetapkan batas kritis, monitoring, ya, corrective action, rekaman dan verifikasi. Ya, jadi 7 prinsip HACCP itu wajib dilakukan. Dan ketika personel BKIPM ngaudit ya itu materi auditnya. Ya. Ya. Oh iya, sedikit saya nambahkan ya teman-teman. Kalau HACCP ini, dia yang diberi sertifikat ini pengolahnya. Per produk ya. Per alur proses. Ya. Jadi kalau teman-teman punya 9 produk ya wajib punya 9 sertifikat HACCP. Tapi kalau HACI, Hal Certificate, ini per shipment teman-teman. Jadi sebelum ngirim ya, perusahaan mau ekspor, itu wajib dia mengirim invoice-nya, packing list, tujuan, alat angkut, ya, dan sertifikat HACCP. Ya. Jadi untuk sertifikat HACCP ini perusahaannya, tapi kalau HACI itu per shipment. Ya. Ya. Nanti bukti bahwa produk kita itu sudah memenuhi aturan keamanan pangan. Ya.
Ini ya teman-teman ya. Kalau teman-teman ini hanya jualannya lokal ya, Pak, saya itu jualannya hanya lokal aja, Pak. Hanya di Indonesia saja. Saya kayaknya belum kepikiran nih kalau jualan ke luar negeri. Ya teman-teman cukup lah. Hanya SKP, mungkin PIRT, halal, ya, atau SNI sudah cukup. Tapi kalau teman-teman jualan ke luar negeri, itu tidak cukup hanya itu, teman-teman. Ya. Jadi syarat ke luar negeri itu satu, teman-teman harus punya paspor kalau orang ya. Saya mau ke Amerika ini, saya harus punya paspor itu. Jadi saya ketika masuk bandara itu harus tanya itu, Pak, paspornya mana? Tapi ketika saya sampai di Amerika, itu ditanya juga visanya mana. Ya. Beda ya paspor sama visa ya. Paspor itu syarat kita ke luar negeri, tapi kalau visa itu syarat masuk ke sana. Ya. Ini juga sama teman-teman dengan produk perikanan. Ya. Jadi negara bayar ini dia memang mensyaratkan adanya beberapa sertifikat sebagai syarat produk kita itu masuk ke negara luar negeri ya. Ya. Jadi ini beberapa isu terkait dengan produk perikanan kita di luar negeri itu. Ya, nomor satu itu pangan kita itu aman enggak? Ya. Kemudian ketika kita melakukan usaha perikanan itu, dia merusak lingkungan atau tidak? Ya. Ada bahan pengawet enggak? Atau bahan tambahan pangan? Ya. Ketika dia melakukan penangkapan ikan misalkan, itu dia ikut melanggar ini enggak? IUU ya istilahnya ya, IUU ya. Illegal, unreported, unregulated. Ya. Ini concern itu orang luar negeri itu. Ya. Kemudian kalau ini budidaya ya, tambaknya tercemar atau tidak? Ya. Kemudian kalau ditangkap, ini alat tangkapnya sesuai enggak dengan aturan? Ya. Dan lain sebagainya ya. Termasuk trafficking, termasuk kita ketika memperkerjakan ini karyawan itu tidak boleh menggunakan karyawan anak-anak misalkan. Harus digaji sesuai dengan UMP misalkan. Nah itu concern orang luar negeri ini. Ya. Jadi ketat teman-teman. Ya. Sertifikat apa saja yang perlu kita punya ya kalau terkait dengan sertifikat pangan untuk terutama perikanan ya teman-teman. Satu, sertifikat pengolahan teman. Ya. Jadi walaupun kita sudah punya HACCP, walaupun kita punya SKP, itu bisa dikatakan ya dalam tanda kutip belum diakui oleh luar negeri. Ya. Kita harus bersertifikasi yang levelnya level global. Ya. Untuk sertifikat global untuk pengolahan produk perikanan, saya kebetulan sudah beberapa kali ya ngaudit di eksportir itu hampir semua yang itu sama teman-teman. BRC itu sudah jadi kayak persyaratan lah. Jadi hampir semua buyer luar negeri itu ketika dia mensyaratkan terkait dengan sertifikasi pengolah, dia pasti minta BRC. Ya. Jadi BRC ini dia memang standar yang kuat ya teman-teman. Dan ini tidak hanya produk perikanan ya, pangan yang lain banyak ini. Ya. Jadi ini lumayan lama ya, mulai tahun 98 karena ini memang awalnya kan standar yang dibuat untuk ngaudit supplier ini awal. Tapi sekarang sudah jadi standar global ya. Ya. Dia lingkupnya panjang itu, dia bisa pengolahan, dia bisa produk segar, dia bisa produk ingredient, ya dan lain-lain ya. Namun untuk BRC ini memang dia harus memiliki pengolahan ya. Jadi tidak bisa misalkan broker ya, distributor nggak boleh, harus punya pengolahan itu. Ya. Itu ya untuk pengolahan BRC teman-teman. Ya. Penangkapan ada lagi sertifikatnya teman-teman. Ya. Ya. Jadi ini mungkin ini bedanya ini ya kita dengan negara Amerika atau negara Eropa atau negara lain ya. Ya.
Jadi isu-isu lingkungan ini sangat ketat mereka ya, termasuk di industri tangkap ya, perikanan tangkap ya. Jadi untuk sertifikasi tangkap ini memang persyaratan pembeli teman-teman ya. Ini yang concern tidak cuma buyer ya, tapi dia pelanggan, LSM, retail dan lain-lain ya. Ada beberapa isu ya terkait dengan perikanan tangkap. Yang pertama itu terkait dengan kesinambungan sumber daya perikanan ya. Kemudian efek negatif terhadap habitat biota laut ya, efek negatif terhadap ekosistem ya. Kemudian traceability ikannya itu harus ada ya. Dan legality issue ya. Untuk sertifikasi global ya teman-teman, jenisnya macam-macam ya. Saya hanya nulis 3 saja ini ya. MSC, FOS ya, sama Global Seafood Assurance ya. Ini 3. Tapi berdasarkan pengalaman kita ya, kita sering itu ada beberapa pelaku usaha datang ke tempat kita, dia minta, Pak, saya besok itu mau disertifikasi untuk MSC. Saya minta data-data dukung, Pak. Ya. Jadi yang kuat itu MSC, teman. Ya. Kemarin stewardnya konsil ya. Ya. Ini banyak di pelaku-pelaku di Jawa Tengah ya, itu yang dia sudah sertifikasi untuk MSC ya. Jadi beda teman-teman ya, bedakan ya. Kalau kita bicara BRC, itu yang diaudit itu pengolahannya, teman. Ya. Cara pengolahannya dari raw material sampai jadi end product. Itu diaudit itu. Ya. Tapi kalau MSC yang diaudit itu bukan pengolahannya, tapi penangkapannya. Ya. Jadi yang disertifikat itu area tangkap, alat tangkap. Ya. Ini isunya ya teman-teman ya. Ya, jadi kalau kita nangkap itu harus dari perairan yang memang sudah terjaga kesinambungannya, stoknya ya. Ya. Kemudian di area itu harus ada namanya stock assessment. Ya. Jadi ada penilaian terkait dengan stok ikan. Ya. Kemudian kalau kita nangkap itu harus pakai alat tangkap namanya. Tidak boleh pakai alat tangkap yang terlarang. Ya. Termasuk ada beberapa spesies langka yang tidak boleh ditangkap. Nah, itu jelas aturannya ya. Ya. Nah, ini adalah MSC ini dan ini kuat ya. Setahu saya kayaknya di Jawa Tengah untuk audit sertifikasi tangkap yang global ya banyak yang menggunakan MSC ini. Kemudian budidaya teman-teman. Perlu diketahui ya. Produk perikanan itu dia bisa produk perikanan tangkap. Dia bisa juga perikanan budidaya. Nah, ini juga salah satu concern dari buyer ya. Ya, dia memastikan bahwa produk-produk yang dikirim ke sana itu dia memenuhi kaidah cara berbudidaya yang baik. Nah, ini isunya ya. Food safety, keamanan pangan. Ya, karena di budidaya kita itu banyak menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya terlarang itu. Ya, contoh antibiotik, klorampenikol, nitrofuran, itu kan sebenarnya kan dilarang itu. Tapi ada dari beberapa pembudidaya kita masih pakai itu ya. Ya. Kemudian efek negatif terhadap lingkungan hidup. Ya. Animal welfare. Jadi kalau misalkan mematikan ikan itu ya harus sesuai dengan kaidah yang benar. Ya, tidak boleh melanggar hak asasi ikan itu katanya. Ya, jadi ada hak asasi manusia, ini ada hak asasi ikan. Penggunaan pakan juga diatur itu. Ya, tidak boleh berlebihan. Termasuk isu-isu sosial ya teman-teman ya. Trafficking, penggunaan karyawan di bawah umur, digaji tidak sesuai dengan aturan. Ini isu-isu terkait dengan budidaya. Ya. Dan ini ada beberapa standar ya terkait dengan budidaya ya. Ada ASC, ada FOS, ada Global GAP, ada BAP. Ya. Tapi yang paling banyak, ini pengalaman teman-teman ya, pengalaman kita. Ya. Itu banyak yang minta bayar itu BAP, Best Aquaculture Practices. Ya. Jadi untuk BAP ini sebenarnya sertifikasi macam-macam ya. Teman-teman bisa lihat itu.
lihat bintangnya ya. Ya. Sebenarnya BAP itu ngaturnya dari pakan. Ya. Hatchery tambak. Hatchery pembenihan ya. Pembenihan. Ya. Farm tambaknya sampai ke pengolahan. Ya. Ya, jadi yang diatur di BAP untuk budidaya itu 4 ya. Nah, ini saya hanya menulis terkait dengan farm saja untuk tambak ya. Nah, itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, teman-teman. Ya. Aspek sosial, harus konservasi mangrove, effluent ya atau air buangan tambak, aturan penggunaan pakan. Kita tidak boleh menggunakan benur yang non GMO. GMO itu rekayasa genetik ya. Ya, nggak boleh. Cara panen, ya, cara penyimpanan pakan, penyimpanan bahan kimia, perlakuan budidaya, kemudian keamanan pangan, termasuk penggunaan bahan antibiotik ya, dan traceability. Nah, ini adalah persyaratan terkait dengan BAP. Ini adalah gambar-gambar teman-teman ya. Jadi ini adalah gambar-gambar produk yang sudah bersertifikasi BAP, sudah bersertifikasi MSC, ya, sama kayak SNI lah. Ya. Jadi kalau teman-teman menemukan ada gambar-gambar seperti ini pada produk, itu artinya sertifikasi produk, teman-teman, bukan sertifikasi manajemen. Tapi kalau BRC itu sertifikasi manajemen itu, nggak mungkin kita menemukan logo BRC di produk karena dia bukan sertifikasi produk. Ya, nah, ini ya contohnya ya. Ya, beberapa logo yang tercetak di kemasan produk. Ya. Ya. Kesimpulan materi kita hari ini, teman-teman ya. 1. Jadi kalau teman-teman kalau mau jualan ke luar negeri ya, kalau mau jadi pemain global ya, bukan pemain lokal, apalagi hanya jagoan kandang. Yang namanya persyaratan itu wajib. Teman-teman tidak bisa menghindari. Ya. Kemudian yang kedua, pada dasarnya sertifikasi itu volunteer ya, sukarela teman-teman. Ya. Tapi buyer itu pasti mensyaratkan. Ya. Jadi ini istilah ilmiahnya ya, namanya technical barrier to trade ya. Jadi ini memang hambatan terkait dengan teknis untuk perdagangan. Ya. Yang ketiga, kalau teman-teman mau bersaing di pasar global ya wajib punya sertifikat yang dikehendaki buyer. Ya. Kan pembeli itu raja. Ya contoh misalkan saya mau beli produk, itu kan pasti saya mensyaratkan kepada supplier saya kan. Saya mau beli produk kamu, tapi kamu harus A, B, C, D, E. Buyer juga gitu teman-teman. Jadi ini memang tidak bisa kita hindari. Kemudian yang keempat ya, ini yang membedakan sertifikasi perikanan dengan sertifikasi produk lain ya. Jadi di perikanan itu tidak hanya pengolahannya saja yang disertifikasi, tapi dia juga mencakup penangkapan, budidaya, pakan, ya, dan sebagainya ya. Komplit ini kalau di perikanan. Ya. Yang nomor 5, kita milih sertifikasi yang mana? Ya sesuai dengan persyaratan buyer, teman. Ya. Jadi buyer dia mensyaratkan apa ya wajib kita penuhi ya. Kecuali kalau teman-teman hanya jualannya di lokal ya di Indonesia. Ya. Ini ya. Ini saya mengambil ini nggak ada tadi ya. Mohon maaf ya Bu Silma ya. Saya nambahkan sedikit ya. Saya tadi buka di situsnya Directory BRC. Ya. Karena BRC ini sudah menjadi sertifikasi global, teman-teman. Ya. Saya buka ya. Indonesia itu untuk sertifikasi lemah ya. Bisa dilihat teman-teman ya. Jadi untuk BRC produk, seluruh produk ya, di Indonesia itu sampai hari ini ya, tadi pagi itu baru 205 sertifikat untuk seluruh perusahaan di Indonesia. Untuk BRC yang ruang lingkupnya fish ya, ikan ya, itu baru 43. Teman-teman bisa membandingkan dengan negara lain. Vietnam itu sudah 2 kali lipat itu. Thailand 3 kali lipat. India lah sudah
lebih lagi, apalagi Cina. Ya, jadi ini salah satu menurut saya alasan ya. Kenapa kok produk kita itu kadang tidak bisa bersaing di luar negeri? Ya, kenapa ekspor kita itu kalah dengan negara Thailand misalkan? Ekspor kita kalah dengan Vietnam, kita kalah dengan India, karena memang kita lemah dalam segi sertifikasi. Ya. Jadi sertifikasi itu bagi beberapa pelaku usaha itu masih dipandang sebagai beban, bukan sebagai aset. Ya, harusnya ketika dia dipandang sebagai aset, dia pasti memperjuangkan ya, harus ya. Nah ini Bu Silma ini ahlinya BRC nih ya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman besok mau training untuk BRC silahkan ikut training yang SAF itu. Karena BRC itu kuat ya standarnya. Jadi untuk pengolahan memang saya sarankan teman-teman belajar BRC ini. Ya. Bahkan kalau teman-teman ini masih mahasiswa itu minta sama dosennya itu, Pak tolong untuk BRC masukkan mata kuliah. Ya. Ini pengolahan ya. Karena BRC itu bukan hanya perikanan ya teman-teman. Pengolahan lain sama itu. Wajib itu. Ya, BRC ya. Ditambahin lagi teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman punya produk, produknya ada label. Orang lembaga yang memberikan sertifikasi itu pasti namanya LS Pro teman-teman. Lembaga sertifikasi produk ya. Itu menerapkan ISO 17065. Ini salah saya. Bukan 25 ya, 65. Ya. Dan nanti insya Allah pada bulan Desember, ini SAF mau mengadakan training, mengupas tuntas apa itu lembaga sertifikasi produk. Bagaimana kita melakukan sertifikasi. Ya. Apa itu skema sertifikasi. Ya. Bagaimana kita ngauditnya. Ya. Nanti insya Allah bulan Desember ya Bu Silma ya. Ya, SAF akan mengadakan training yang terkait dengan ISO 17065. Ya. Ini yang terakhir ya. Ini saya mohon maaf ya kalau ada peserta yang dari Java ya. Saya ngopi dari websitenya Java ya. Ini kalau perusahaan sertifikasi itu sudah kebutuhan teman-teman. Ya, ini saya ngambil dari situsnya Java. Java itu kalau dia sertifikat 2, dia punya 24 sertifikat. Komplit ini. Ya. Termasuk SKP, termasuk BRC, ya. Ada semua ini. Ya, ISO 22000, GAP, halal, ada semua. Ya. Ini kalau di perusahaan ini biasanya yang dia satu divisi ya, satu departemen yang memang dia ngurusi standar. Ya. Itu teman-teman ya, mungkin sedikit yang saya sampaikan. Ya. Dan ini mohon maaf sebelumnya ya, karena Q&A-nya kan cuma setengah jam. Kalau teman-teman kok kira-kira mau berlanjut ya tanya jawabnya, kalau tidak terwakili dalam chat hari ini, teman-teman nanti bisa DM saya ya di LinkedIn ya. Jadi LinkedIn saya itu cari saja Mulyono Lab ya, LAB ya. Silakan DM di sana. Itu ya teman-teman ya. Terima kasih Bu Silma. Ya, oke. Terima kasih banyak atas pemaparan materinya Pak Mulyono. Ini sampai sekarang sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya Pak ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke sesi Q&A ya teman-teman sekalian. Dan mungkin mengingatkan ya, menginformasikan juga nih, barangkali tadi ada yang terlambat masuk ke room Zoom-nya. Nanti untuk link presensinya akan kami bagikan di akhir ya teman-teman sekalian, jadi mohon ditunggu. Nanti akan kami bagikan di akhir acara. Oke, untuk sesi tanya jawab, saya izin untuk share screen ya Pak ya. Ini beberapa pertanyaan sudah saya himpun. Dan mungkin dari sekian banyak pertanyaan ya dari teman-teman peserta sekalian, mohon maaf apabila tidak semua pertanyaan kami ajukan ya karena terbatasnya waktu. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Mulyono, barangkali nanti ada pertanyaan-pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui sosial media beliau ya, teman-teman sekalian, atau bila ada yang penasaran terkait standar-standar, boleh juga mau tanya-tanya terkait standar ke WhatsApp SAF juga boleh, nanti akan dibantu untuk penjelasannya seperti itu. Saya izin share screen. Sudah Pak? Oke, silakan ya bagi teman-teman sekalian dicatat LinkedIn beliau. Barangkali mau add connection dan nanti mau DM bertanya ya, silakan ya. Saat ini saya mau izin share screen untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian ya Pak ya.
Oke, sudah terlihat, Pak? Sudah ya? Belum ya? Oh, belum. Oke. Sudah di Pak Mun? Nggak ada pertanyaannya ya, Mbak ya? Ada, Pak. Ini di sebelah sebentar. Udah Oh, kelihatan, Pak, share screen-nya? Udah ya? Oke. Ini pertanyaan pertama, Pak. Dari Pak Rudi Edwin. Menanyakan untuk sertifikat HACCP produk perikanan, apakah dapat dilakukan juga oleh LPK lain, Pak? terima kasih Pak Rudi ya. Nggak bisa Pak, karena tadi saya sampaikan ya, sertifikasi CCP itu dia sifatnya regulasi Pak, bukan standar nasional ya. Yang bisa ini ya, ini terkait dengan ekspor ya Pak ya. Kita mau ekspor nih ke luar negeri, sertifikat hasilnya harus dari BKIPM, tidak bisa dari LPK lain. Jadi nggak bisa ya jawabannya. Karena itu sertifikasi regulasi. Ini ekspor ya Pak ya. Tapi kalau Bapak kok tidak ekspor, mau sertifikat dari LPK lain ya silakan. Tapi untuk ekspor harus dari BKIPM. Ya. Oh ya, oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Mulyono. Ya. Silakan bagi Pak Rudi bila ada feedback, silakan boleh disampaikan melalui chatbox ya Pak Rudi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kak Nurul Izati. Menanyakan apa saja persyaratan sertifikasi SNI dan BPOM Pak? Dan produk apa saja yang harus memiliki izin BPOM? Atau apakah Pak Mulyono bisa menjawab Pak? Untuk Bu Nurul ya. Kalau untuk sertifikasi SNI ada 3 Bu persyaratannya Bu. Jadi kita harus mengisi persyaratan ya. Ada persyaratan pemohon itu biasanya ya ada nama, alamat, kemudian NIB, SIUP ya. Kemudian kita harus menyampaikan informasi produk kita. Ya, produknya apa, variannya apa, SNI-nya pakai SNI apa, ya labelnya apa, bahan bakunya apa, bahan tambahan apa. Kemudian ada lagi persyaratan untuk proses produksi. Ya. Itu terkait dengan proses produksinya ya Bu. Tapi untuk sertifikasi SNI, kalau produk perikanan Ibu ya, saya sarankan buka di situs kita Bu. BPMHP bpmhp.org ya. Itu ada itu. Jadi kalau Ibu mau mensertifikasi SNI produk perikanan, syaratnya apa? Ada di website kita. Ya. bpmhp semarang.org. Ya. Kemudian untuk POM, wah ini harus buka situsnya POM, Bu. Saya mohon maaf nggak hafal ini ya. Kebetulan di kantor saya itu yang kita tangani ya untuk sertifikasi itu hanya 2 ya. Sertifikat kelayakan pengolah dan sertifikasi SNI. Hanya 2 itu. Ya. Di luar itu kita tidak mensertifikasi karena itu memang bagian dari regulasi pemerintah ya. Misalkan Bapak Ibu mau, Pak saya itu mau mengajukan sertifikasi HACCP ke BKIPM, syaratnya apa? Ya nomor 1 harus SKP dulu Bu. Ya, lainnya nanti bisa buka di situsnya BKIPM ya. Ya. Termasuk produk apa saja yang harus dimiliki izin POM itu juga sama ya. Silakan di. Kalau menurut saya sih ini ya, izin POM itu terkait dengan izin edar ya. Kalau produk kita kok ya pangsa pasar sudah luas ya wajib ke POM ya. Tapi kalau hanya lokal aja ya cukup IRT lah. Ya. Itu ya Bu Nurul Izati ya. Jadi mohon maaf teman-teman ya. Saya menyampaikan di sertifikasi di sini ini masih secara global. Kalau teman-teman mau, misalkan ini ya, tanya, Pak, sertifikasi BRC syaratnya apa saja? Nah, itu nanti silakan ikut training yang SAF itu. Karena dia dikupas tuntas itu di sana. Ya. Jadi saya ini hanya menyampaikan bahwa di produk perikanan itu hanya sertifikasinya luas ini. Dari yang dalam negeri, luar negeri, sampai global ada semua. Ya, jadi saya hanya menyampaikan kulitnya saja. Ya, untuk isinya ya, nanti memang harus ini ya harus ya, kita mencari dari berbagai sumber. Gitu ya Bu Nurul Izati ya. Ya, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya Pak Mulyono. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya, ini dari Kak Yuni Astina menanyakan terkait sertifikat kesehatan Pak.
itu kemana ya daftarnya dan apa saja persyaratan yang dibutuhkan? Gini Pak Bu ya, Bu Yuni Astina ya. Jadi hal sertifikat itu salah satu persyaratan untuk ekspor. Ya. Syarat nomor 1 ya jelas, Ibu harus punya sertifikat HACCP dulu. Ya. Jadi ketika Ibu melakukan kegiatan produksi itu sudah memenuhi aturan HACCP. Itu syaratnya itu ya. Kemudian syarat lainnya antara lain ya harus ada invoice, harus ada packing list, tujuan ekspornya kemana, tanggal berapa, pakai alat angkut apa, ya. Termasuk harus melampirkan sertifikat HACCP yang masih berlaku ya. Ya. Daftarnya kemana? Ke kantor BKIPM masing-masing Bu. Jadi kalau Ibu misalkan areanya kerjanya itu misalkan saya punya pabrik nih di Solo, ya ngubungi BKIPM Semarang. Saya punya pabrik nih di Lamongan, ya hubungi BKIPM yang di Jawa Timur ya. Ya. Jadi BKIPM ini dia punya kantor daerah ya. Ya. Di tiap-tiap ibu kota provinsi biasanya. Semarang, Surabaya. Gitu ya Bu Yuni Astina ya. Di BKIPM Bu. Balai Karantina Ikan dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan. Ya. Oke. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini Pak, terkait HACCP nih ya Pak, dari Pak Fahrian. Apabila ada produk dengan varian tertentu, contohnya sosis merek A dengan varian original isi keju dan saus pedas, HACCP-nya menjadi 3 atau cukup 1 saja Pak? Mungkin pemilihnya bisa menjawab sedikit Pak. Kalau SNI ya Bu, saya jawab SNI ya. Itu wajib per varian sendiri-sendiri itu. Jadi kita itu sering kan terima SNI, Pak, kita ada varian original, kita ada varian geprek, kita ada varian pedas misalkan, atau varian strawberry misalkan. Itu sendiri-sendiri sertifikatnya. Nah, untuk sertifikat HACCP, saya mungkin harus lihat regulasi dari BKIPM Bu ya. Karena ini terkait dengan regulasi ya. Dan HACCP ini memang berkembang ya. Tiap hari itu update persyaratannya itu berkembang. Ya. Saya takutnya bilang, Bu, ini harus sendiri-sendiri. Ternyata aturan yang baru, ternyata dia boleh 1. Ya. Jadi ini memang harus ini Bu, harus menghubungi kantor BKIPM nih. Ya. Tapi kalau SNI harus 3 itu. Ya. Tapi kalau HACCP memang yang bisa menentukan ini Bu dari BKIPM ya. Ya. Oh iya. Gitu ya Bu ya. Mohon maaf ya Pak Fahrian ya. Ya, oke. Terima kasih banyak atas jawabannya ya Pak ya. Masih kuat Pak jawab pertanyaan berikutnya? Siap. Oke. Lanjut ke selanjutnya nih Pak. Ini dari Bapak atau Ibu ya Juliani. Selamat sore Pak Mul, menanyakan jika kita akan ekspor kerupuk udang matang dari Semarang ke RRT. Sedangkan kerupuk mentahnya diproduksi oleh pabrik lain Pak di Mojokerto. Apakah kedua pabrik kerupuk mentah dan pabrik penggorengan harus punya sertifikasi HACCP? Oh ini ya. Ini juga mohon maaf ya Bu. Oh, belum ini ya Pak ya. Bu Juliani ya. Saya untuk HACCP ini regulasinya bisa dikatakan ini ya Bu ya. Ini kan contoh ya. Jadi dia produksinya di Mojokerto. Tapi ekspor dari Semarang ya. Iya Pak, bahan bakunya dari Semarang yang masih mentah. Kalau setahu saya Bu ya. Setahu saya ya. Yang namanya HACCP itu di unit pengolahnya, sertifikatnya ya. Jadi di unit pengolah di mana dia itu ada proses produksi, ya disitulah yang mengeluarkan sertifikat HACCP. Jadi kalau dia produksinya di Mojokerto ya harusnya ikut yang di kantor BKIPM Surabaya ya. Ya. Ada 2 itu Surabaya itu ya, di Juanda sama di Perak itu. Ya. Nah, di unitnya Bu. Ya. Kalau mungkin sipetnya kan di Semarang ini. Ya. Tapi ya HACCP itu di pengolahnya. Ya. Oke. Itu ya Bu Juliani ya. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Sebentar. Oke ya.
Lanjut lagi ya Pak ya. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini ya Pak ya. Ada dari Ibu Wilda Purnamasari menanyakan dalam salah satu slide materi tadi yang dibawakan oleh Pak Mul ya. Ada penulisan SNI yang berwarna hitam tebal dan ada juga penulisan SNI yang berwarna putih. Jadi penggunaan SNI-nya ini terletak pada produk-produk seperti apa dan apakah tidak ada perbedaannya. Kemudian mengenai hasap, apakah hanya berlaku pada saat ini tadi ya Pak ya, terkait hasap berlaku pada satu produk saja atau tidak? Saya ini ya, yang SNI Yang berwarna SNI aja kayaknya Pak. tebal yang mana ya? Mungkin dari yang gambar tadi atau mau coba share screen Pak? Bentar ya. Ada Saya produk, labelnya ya. ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Coba Pak dicek lagi dulu. Ada ya? Setahu saya hitam itu. Itu hitam, terus itu itu ini juga. Ini nggak kelihatan. Mana SNI-nya ya Pak ya? ini Ini ya? Pak, ini ya, tadi yang di atas Pak ini yang ya? kaleng. Yang hitam ya? Oh, yang betul yang hitam ya Pak ya? Iya. Ya. Kalau yang putih gimana tuh Pak? Yang putih yang mana, Mbak? Coba tadi yang foto-foto kaleng Pak. Yang produk kaleng ada 2 Pak ya, dijajarkan. Bawahnya lagi Pak. Nah itu. Nah ini kan ada yang hitam, ada yang putih. Nah sebenarnya tuh standarnya gimana sih Pak? Warnanya apa? Kayaknya enggak ya. Untuk warna enggak ini ya. Yang penting ini ya, ada aturan di sini. Panjangnya sih harus ada aturannya ya. Panjang berapa, lebarnya ada. Tapi warna enggak ya. Enggak ada aturan. Ya. Oke Pak. Ini maksudnya ya? Iya sepertinya ini sih Pak tadi. Mungkin ini lebih cenderung ke estetik. Kalau yang putih, kalau yang kalengnya merah dikasih hitam kan nanti nggak kelihatan itu. Tapi nggak ada nomornya Pak. Ya? Nggak ada nomornya. Oh enggak, yang baru bawah enggak Pak? Yang baru enggak ada nomor. Kalau yang lama itu kan dia SNI berapa, LS Pro-nya berapa ada. Sekarang enggak, hanya SNI. Oh gitu, oke. Oke Pak, saya lanjut ke share screen yang saya ya Pak ya. Sering mengalami banyak perubahan ya. Kalau dulu kan SNI nomor berapa, kemudian disertifikasi oleh LS Pro nomor berapa. Kalau sekarang enggak? Berarti hanya logo saja ya Pak ya sekarang regulasinya ya. Oh gitu. Karena jelas produknya Ibu ya, kan produk ikan kaleng. Ya. Kalau produk yang lain juga sama ya Pak? Ya, kalau SNI kan regulasi nasional, tidak hanya untuk ikan. Okay. Oh iya. Oke, sip. Lalu ini tadi pertanyaan yang terkait asap sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya ya Pak ya? Produk, Bu. Ya, oke, sip. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak ya. Pertanyaan selanjutnya. Oke, ini dari Ibu Intan menanyakan, saat ini Ibu Intan ini sedang mengurus sertifikasi produk ikan kaleng untuk mendapatkan izin edar dari BPOM, Pak. Maka harus SNI, tetapi di dalam SNI harus hasap. Padahal saya hanya ingin menjual di dalam negeri saja. Menurut Pak Mul bagaimana Pak? Gini ya Bu ya. Kalau kita ya, ada yang ini ya, kita sebagai LS Pro ya. Jadi kita itu misalkan ada perusahaan ikan kaleng mau sertifikasi di tempat kita. Salah satu syaratnya itu harus dia sertifikat SKP. Kalau hasap enggak. Tapi untuk ini ya, organisasi lain atau kantor lain kan saya tidak berani mengintervensi ya. Kalau saya bilang ini enggak perlu Bu, hanya SKP saja lah, kan nggak bisa. Itu kan regulasi. Ya. Tapi kalau Bapak Ibu, Pak, saya mau jualan produk ikan kaleng, karena ikan kaleng wajib, maka saya SNI. Saya SNI-nya di kantor Bapak. Itu salah satu syaratnya hanya sertifikat SKP. Sertifikat HACCP enggak. Ya. Tapi sekali lagi, untuk instansi lain ya, misalkan POM mensyaratkan, wah itu di luar ruang kewenangan kita. Ya, kita tidak berani mengkomentari, apalagi menyanggah itu mungkin dari pihak POM punya pertimbangan lain. Ya, gitu ya Bu ya. Oh ya, oke.
Ya, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, masih ada nggak ya? Tapi sebenarnya gini Bu, Gimana mohon Pak? maaf menambahkan yang tadi ya. Sertifikat HACCP itu juga menurut saya Bu ya, itu kan anu ya gratis ya dari BKIPM ya. Kalau misalkan Bu Intan ini mengurus HACCP lebih bagus lagi. Maksudnya secara regulasi Bu kuat gitu ya, punya sertifikat SKP, punya CCP, ya nanti ngurus POM. Suatu saat kalau mau ekspor ke luar negeri itu malah lebih siap. Ya. Karena sertifikat HACCP itu memang grade-nya lebih tinggi dari SKP ya, karena SKP kan hanya GMP SSOP, kalau HACCP kan sudah ya aturan ya HACCP kan termasuk 7 prinsip itu harus dilakukan semua. Gitu ya Bu Intan ya. Ya. Oke, terima kasih atas jawabannya ya Pak ya. Lanjut ke berikutnya sebentar. Oke Pak, ini ada pertanyaan, banyak pertanyaan teknisnya ya Pak ya. Seperti ini banyak pelaku usaha di bidang perikanan dari para peserta sore hari ini. Pertanyaan selanjutnya ini dari Ibu Mariam nih Pak. Bertanya, jika sertifikasi HACCP perikanan expired pada Oktober 2021, lalu sedang pengajuan untuk HACCP perikanan tetapi terkendala Pak. Sertifikat SKP belum bisa terbit karena baru mengetahui jika harus mengurus SIUP, pengolahan dan pemasaran. Menurut Pak Mul, bagaimana ini Pak? Kalau menurut saya Bu, paling gampang itu menghubungi petugas. Kebetulan kalau misalnya Bu Mariam ya, Bu Mariam ini misalkan pengolahnya di Jawa Tengah. Silakan nanti kontak nomor WA yang saya berikan itu ya. Itu kan ada kontaknya itu. Ya, untuk SKP dan lain-lain ya. Tapi kalau Bu Mariam ini di kota lain ya, di provinsi lain, ya nanti silakan hubungi Bu ke Dinas Kelautan dan Perikanan masing-masing provinsi Bu. Ya. Paling enak itu Bu. Ya, jadi kita juga sering sih tiap hari malahan itu ya dapat konsultasi dari macam-macam ya pengolah yang ada di Jawa Tengah ya terkait dengan Pak ini gimana ini Pak buat manualnya belum bisa Pak ini paling enak itu Bu disampaikan saja kendala saya ini gitu ya Bu ya. Dan sekarang menurut saya cepat Ibu SKP ini cepat ya. Kalau Bapak Ibu ketika diaudit itu dia ada temuan, ketemuannya itu sudah ditanggapi ya, ada tindakan perbaikan, kemudian dikirim ke kita. Dan ini online ya, sekarang sudah kita nggak ngaudit lapangan ya, nggak onsite ya, kita online. Ketika itu sudah selesai, kita besok pasti sudah menerbitkan rekomendasi. Dan besoknya lagi kita kirim ke kementerian dan online. Dan 2 hari itu sudah jadi itu sertifikatnya. Jadi cepat Bapak Ibu. Ya. Tapi kendalanya kadang-kadang, mohon maaf ya, bagi pengolah-pengolah ini, untuk tindakan perbaikannya lama kadang-kadang. Ya, kita sudah memberi catatan kan, perbaikannya ini. Ternyata belum ditindaklanjuti. Kita nggak bisa menerbitkan sertifikat kalau memang tindakan perbaikannya belum diperbaiki. Gitu Ibu Mariam ya. Ya. Ini saran saya ya. Kebetulan ini kan saya lihat ada beberapa teman-teman yang di DKP. Saya lihat ada beberapa ini yang ikut webinar ini. Tolong untuk kontak WA-nya itu ditampilkan di website Pak Ibu. Itu adalah bentuk-bentuk dari pelayanan publik itu. Ya, kalau kita jelas, Bapak Ibu bisa lihatlah di website kita ya, bpmhp semarang.org. Kita sudah menempelkan kontak pakai WA. Jadi ketika diklik WA-nya itu langsung bisa menanyakan konsultasi masalah apapun ya. Terkait dengan pengujian mutu, terkait dengan sertifikasi SKP, dengan sertifikasi SNI, semuanya dijawab. Ya. Dan itu penting ya. Jadi para pelaku usaha itu tidak bingung ini, saya mengadu kemana. Ya. Itu ya. Ya, oke. Terima kasih Bu Mariam ya. Ya, oke Pak. Mungkin ini kita beralih ke pertanyaan terakhir Pak. Pertanyaan terakhirnya ada di chat box Pak, belum saya masukkan ke PowerPoint. Saya bacakan ya Pak ya. Pertanyaan dari Pak Solehudin. Bertanya Pak, bagaimana kalau perusahaan sudah melakukan sertifikasi, tetapi setelah itu perusahaan tidak melakukan aktivitas sesuai dengan persyaratan yang disertifikasi itu Pak? Bagaimana dengan izinnya? Apakah dicabut atau bagaimana Pak?
Saya kok kurang anu ya Mas ya. Dia sudah sertifikasi nih Pak. Ya. Ya, sudah sertifikasi. Nah, Lalu ternyata setelah dapat sertifikat, perusahaannya tidak melakukan aktivitas sesuai dengan persyaratan. Misal ya, hasap. Nah, hasapnya nggak jalan nih Pak, gitu. ya. Nah, lalu gimana nih nasib izin atau sertifikatnya bagaimana Pak? Apakah dicabut atau seperti apa? Ini hasap atau SKP ya Bu? Asap ya? Ini tidak spesifik menyebutkan standarnya Pak. Saya nyebut SKP saja ya. Oh ya boleh. Kalau SKP kan jelas di tempat saya. Contoh Bapak Ibu punya ini ya, sudah kita audit, kemudian SKP sudah keluar, tidak beraktivitas. Ya, Bu, tetap ya, maksudnya itu tetap berlaku sertifikatnya. Tapi kan iman-iman gitu harus saya. Ya, iman-iman ya. Iman-iman. Tapi kalau Bapak Ibu untuk HACCP ya nggak bisa ekspor kalau nggak ini ya. Karena kan nanti ada HC kan. Ya. Kita mau ekspor misalkan, kita mau mengajukan HC, sertifikat sudah kita lampirkan, tapi kan nggak ada aktivitas. Ya. Nanti ketika ada audit, ketika mau menerbitkan HC kan nggak bisa. Gitu ya Pak. Pak siapa itu dia? Pak Soleh. Pak Soleh. Ya. Kita ada beberapa itu yang SKP itu mungkin pandemi ya Bapak Ibu ya. Jadi punya SKP tapi ya naik turun kegiatannya gitulah. Ya tetap ini ya. Tetap tidak ditarik enggak. Ya. Kita tidak tarik ya. Ya. Harapannya sih tetap lancar ya usaha Bapak Ibu ya. Gitu ya Bapak Ibu ya. Ya, oke, mungkin kita terima kasih ya Pak ya. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita cukupkan ya Pak ya karena waktunya terbatas. Oke, mengingatkan lagi untuk para peserta, presensinya akan kami bagikan di akhir acara ya, jadi mohon bersabar dan ditunggu terlebih dahulu. Oke Pak Mul, mungkin karena materi dan tadi sudah diskusi tanya jawab ya Pak ya, sebelum beralih ke saya lagi nih untuk penutupan, dari Pak Mul mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para peserta, silakan Pak. Gini ya, terima kasih teman-teman semua, Bapak Ibu semua yang sore hari ini ikut materi webinar hari ini ya. Jadi perlu diketahui untuk bisnis perikanan itu memang menurut saya ya sebagai salah satu yang membidangi di usaha perikanan ini potensinya luar biasa. Jadi di Jawa Tengah itu menurut data terkini ya, malah saat pandemi ini malah ekspornya tetap lancar ya, bahkan meningkat nilai ekspornya. Jadi ini bisa dijadikan salah satu alternatif. Ya, kalau Bapak Ibu misalkan mau menjadikan bisnis perikanan ini sebagai peluang usaha. Ya. Kemudian, tapi tolong dipahami ya, ketika kita berbisnis itu jangan cuma hanya memikirkan untuk profit saja. Tapi terkait dengan keamanan pangan, konsumen itu ya harus dipenuhi. Caranya gimana? Harus sertifikasi. Ya. Untuk sertifikasi yang paling dasar ya, SKP itu. Ya. Dan SKP itu mudah, murah, dan cepat karena online. Jadi Bapak Ibu iman-iman kalau tidak memanfaatkan SKP. Ya. Kemudian kalau sudah SKP berjenjang ya, mungkin PIRT, ya itu wajib lah. Ya. Tapi kalau meningkat wajib misalkan ikan kaleng ya harus SNI. Ya. Dan seterusnya ya ada CCP, BRC kalau produknya sudah meningkat. Itu teman-teman, saya terima kasih. Mohon maaf karena kita dibatasi durasi. Jadi hari ini sebenarnya itu hanya mengupas kulitnya ya. Tidak sampai ke dalam-dalamnya persyaratan enggak. Ya. Kalau nanti teman-teman mau membahas SNI, nanti insya Allah pada bulan Desember lah. Ya. Bulan Desember nanti kita ketemu untuk membahas apa itu lembaga sertifikasi produk ISO 17025. Ya. Ketika LS Pro itu mau melakukan kegiatan sertifikasi, itu ada standar lain ya yang harus dipenuhi, yaitu ISO 17067, yaitu skema sertifikasi. Ya. Jadi itu yang membedakan teman-teman ya. Kok ada LS Pro untuk SNI, ada LSH, lembaga sertifikasi halal, lembaga sertifikasi organik. Itu yang membedakan skemanya ya.
skema sertifikasi. Itu diatur di ISO 17667 dan insya Allah kita mau kupas tuntas nanti di bulan Desember lah ya, pertengahan Desember. Ya, itu teman-teman. Terima kasih ya. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Mulyono atas pemaparan materinya. Oke, teman-teman sekalian, sebelum saya tutup ya, berikut kami kirimkan untuk presensinya. Silakan bila mau akses linknya langsung, bisa langsung klik link yang kami kirimkan melalui chatbox ya, atau bisa juga mau scan barcode-nya, atau mau langsung ketik di browser masing-masing ya, bit.ly/kehadiran SAP. Silakan bisa diisi, mengisinya cukup 1 kali ya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kami kirimkan ulang juga. Oke, silakan coba diakses. Bila ada kendala akses, silakan boleh disampaikan ya melalui chatbox Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Nah, sambil menunggu Bapak, Ibu sekalian mengisi presensi, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan ya kepada Bapak, Ibu sekalian. Ini ada informasi kegiatan training terdekat yang akan kami selenggarakan ya Bapak, Ibu sekalian. Ini training terdekat kami akan dilaksanakan pada tanggal 13 November. Topiknya adalah Good Hygiene Practices dan HACCP. Nah, Good Hygiene Practices ini sama saja dengan mirip dengan GMP dan SSOP ya Bapak Ibu. Ini hanya berbeda nama karena kebetulan dari regulatornya yaitu Codex Alimentarius ini mempublikasikan versi yang terbaru dengan nama Good Hygiene Practices. Nah, acara ini nanti akan dilaksanakan pada tanggal 13 ya, tadi ya saya sampaikan, dan dilangsungkan pada pukul 9 sampai 14.00. Bagi para peserta, barangkali dari kalangan mahasiswa, lalu fresh graduate dan job seeker ada yang tertarik untuk bergabung, nanti akan dikenai biaya 150.000 dan bagi para mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum akan dikenai biaya Rp250.000. Bila tertarik untuk bergabung, silakan bisa langsung registrasi melalui link yang sudah tertera pada layar ya, teman-teman sekalian. Lalu ada satu kelas lagi. Ini adalah kelas yang lebih banyak ya standar yang dibahas. Ini Comprehensive Food Safety Management System. Ini akan membahas 4 standar sekaligus, yaitu ada GMP, HACCP, ISO 22000-2018, dan FSSC. Bila dari Bapak Ibu ada yang masih asing nih dengan FSSC, FSSC ini merupakan salah satu standar food safety, dia setara ya dengan BRC, sudah sama-sama diakui secara global, dan kebetulan kami belum membuka kelas BRC dalam waktu dekat ini ya, barangkali dari Bapak Ibu ada yang ingin mempelajari tentang FSSC dulu, silakan bisa join kelas ini, akan dilaksanakan pada tanggal 20 dan 21 November, dan karena ini kegiatannya 2 hari ya, jadi harganya berbeda dari kelas sebelah yang hanya 1 hari. Jadi nanti untuk para mahasiswa, fresh graduate dan job seeker nanti dikenai biaya Rp250.000 dan bagi para mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum dikenai biaya Rp400.000. Untuk link registrasinya sudah kami cantumkan di masing-masing flyer trainingnya ya Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Dan khusus para mahasiswa, fresh graduate dan job seeker, kebetulan untuk 2 kelas ini tersedia juga harga rombongan. Jadi barangkali dari teman-teman ada yang tertarik nih mau daftar bareng sama teman-temannya, boleh silakan nanti harganya bisa lebih murah. Dan nanti untuk secara detailnya silakan bisa menghubungi WhatsApp SAP ya teman-teman sekalian. Lalu satu lagi, ini ada kelas yang tadi sudah disinggung ya oleh Pak Mulyono terkait SNI ISO IC 17065 tahun 2012 terkait penilaian kesesuaian persyaratan untuk lembaga sertifikasi produk, proses, dan jasa. Kelas ini akan dilaksanakan pada tanggal 12 November dan khusus untuk peserta webinar pada hari ini, kami berikan diskon senilai Rp25.000. Jadi nanti untuk para mahasiswa, fresh graduate dan job seeker akan dikenai biaya Rp125.000 dan bagi para mahasiswa S2, S3, karyawan dan umum akan dikenai biaya Rp225.000. Link untuk registrasi sudah tertera pada layar masing-masing ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Oke, sepertinya sudah pada mengisi presensi ya ini ya dari teman-teman sekalian. Ya, terima kasih untuk teman-teman sekalian atas partisipasinya. Semoga kegiatannya bermanfaat ya. Dan kami dari Self Solution mengucapkan terima kasih banyak juga kepada Pak Mulyono sudah berkenan untuk memberikan materi dan sharing-sharing dengan peserta pada sore hari ini ya Pak ya. Semoga
bermanfaat juga untuk para peserta, dan mohon maaf apabila selama kegiatan webinar pada sore hari ini terdapat kekurangan atau kesalahan. Silakan untuk kritik dan sarannya bisa disampaikan melalui link presensi yang sudah kami bagikan kepada teman-teman semuanya. Dan ini mohon ditunggu untuk sertifikatnya, nanti akan kami unggah H+7 hari kerja melalui link yang sudah kami bagikan ya di bit.ly/webinar SAF 3. Bila dari teman-teman ada yang ingin tahu nih untuk update-update kegiatan training yang akan kami selenggarakan, silakan bisa scan barcode ini atau bisa juga akses di katalog WhatsApp SAF ya. Silakan di-save nomor SAF-nya, nanti bisa akses untuk katalog-katalog agenda training yang akan kami selenggarakan. Oke, demikian acara webinar pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam kegiatan SAF Solution berikutnya. Sebelum keluar dari room Zoom, mungkin boleh kita foto bersama dulu ya. Silakan bagi Bapak Ibu yang tidak terkendala untuk on-cam, baik itu dari segi sinyal maupun device-nya, silakan bisa untuk on-cam terlebih dahulu sebentar untuk foto bersama ya. Oke, wah masih banyak, masih ada 464 peserta. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya atas partisipasinya. Semoga bermanfaat ya Bapak Ibu sekalian. Oke, halaman pertama ini sudah on cam semua atau belum? Sebentar saya cek dulu. Oke, sudah ya. Oke, halaman pertama. Sudah siap ya Bapak Ibu sekalian? Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya untuk halaman yang kedua, ini oke, semua on cam juga ya. Ya, 1, 2, 3. Ya, terima kasih. Lanjut ke yang ketiga. Oke, ini juga masih on cam semua. 1, 2, 3. Oke, sip. Oke, terkait recording nanti akan kami bagikan juga ya, ada di link, materi, dan sertifikat ya. Silakan disimpan linknya. Oke, masih di halaman 4 juga masih sama nih, masih pada on cam. Oke, halaman 4, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Halaman 5, 1, 2, 3. Oke, ini halaman sisanya sudah pada off cam, sepertinya ada kendala ya dalam device atau sinyal. Oke, demikian acara kita pada sore hari ini. Terima kasih ya kepada Bapak Ibu sekalian. Pada para peserta kami persilakan untuk meninggalkan room Zoom. Terima kasih, semoga sukses dan sehat selalu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kunah.